Ya, ya ini yang tentang latex ya. Pengenalan awal latex di pertemuan awal kita ini. Mengapa perlu latex? Mengapa latexnya kita pilih yang online? Kemudian contoh. Mengapa latex? Karena kita sebagai penulis konsentrasi ke konten, bukan ke format. Format ditanganin oleh mesin, format ditangani oleh komputer, format ditangani oleh latex saja. Gitu ya. Kita konsentrasi ke konten, ya, ke konten dengan format latex. Ya, bukan hanya kita menyerahkan formatting ke latex, tapi juga hasilnya biasanya latex yang benar dan tidak terlalu sulit itu jadi profesional, lebih rapi. Ya, ya misalnya apa? Yang formattingnya, misalnya daftar referensi. Kita nggak usah memikirkan daftar referensi seperti apa, tulisannya nomor 1, nomor 2 penomorannya, kemudian penomorannya sudah otomatis, kemudian menuliskannya udah otomatis, apalagi didukung dengan nanti kita lihat, kita sangat mudah ya referensi dan citasinya. Kemudian penomoran, ya penomoran dan referensi ke objek. Objek itu bisa gambar. Gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3. Ya saya kira di Microsoft Word juga bisa, seperti ini atau di editor yang lain mungkin. Tapi kalau di latex ini bukan yang generik, editor generik, tapi editor untuk memang menulis paper atau yang sejenisnya, paper, buku, ya. Sehingga akan lebih memudahkan membuat misalkan penomoran dan referensi ke objek ini. Seperti ya, gambar 1, gambar 2, tabel 1, dan seterusnya, gitu akan mudah. Formula matematika yang rumit-rumit, yang aneh-aneh, ini mudah dan lengkap. Font-fontnya itu juga mudah, lengkap. Ya, contoh sederhana lain. Bagaimana supaya tabel tidak terpotong halaman? Jadi kita punya tabel yang agak panjang dikit, kemudian kadang kalau kita menggunakan Microsoft Word itu sering ya kita terpotong halaman. Nah ini kita nggak usah mikirin ini nanti terpotong gimana supaya nggak terpotong ya. Nah itu di latex udah kita nggak usah mikirin yang gitu-gitu ya. Termasuk juga penempatan gambar dan objeknya ya. Latex itu sulit sama sekali tidak ya. Jadi untuk menuliskan sebuah artikel ilmiah ya karena kita juga sudah sediain contoh yang sangat banyak, tinggal kopas aja ya. Tinggal kopas artinya kalau ini ada membuat tabel, biasanya salah satunya tabel itu agak susah gitu ya, jauh lebih susah daripada tabel di Microsoft Word, jauh lebih susah. Tetapi dengan kopas formatnya kita tinggal nanti ya ini tinggal kopas dari yang ada tabel yang mirip yang ada di paper yang lain ya, kita tinggal sesuaikan sedikit dan isinya kita sesuaikan dengan tabel kita. Iya. Jadi sangat memudahkan karena sudah tersedia. Dan kalau ada kesulitan, nah sekarang sudah mudah ya karena bisa bertanya baik itu di LaTeX User Group atau mungkin di internet ya. Ini contohnya dan tidak perlu dihafalkan. Ini tulis dengan huruf besar merah lagi ya. Jadi apa? Tidak perlu dihafalkan. Kode-kode latex ya, bagaimana menuliskan, menampilkan misalkan matematik, misalkan gitu ya. Nah, sekarang mengapa yang dipilih yang online? Kita menggunakan Overleaf, sebuah editor latex online yang gratis ya, karena memudahkan, tidak perlu install-installan ya. Ya, kalau offline itu perlu install ini yang kadang-kadang kalau misalkan kita perlu ada mau di-compile lagi, kita udah tulis mau ditampilkan di PDF kan di-compile dulu. Jadi kadang-kadang ini perlu harus install lagi satu paket yang lain gitu. Nah ini error juga hampir selalu jarang banget gitu ya. Kemudian bisa kolaborasi. Artinya bisa di-share ya. Ini contoh di sini ya. Contoh di sini, ini nanti bisa kita lihat. Ini contohnya. Semakin. Harus ini juga. Ini. Ya ini, kita lihat ya. Ini seperti tugas 1, ini tugas 1 adalah
menulis ulang. Tulis ulang ini. Ini contohnya. Ini bagaimana menempatkan penulis-penulis supaya seperti ini. Ini sangat bukan sangat ya, tapi mudah ya. Ya, sebenarnya kalau udah ada contohnya jadi sangat mudah. Kalau nggak ada contohnya ya mudah sebenarnya, tapi apalagi ada contohnya kan, kita banyak contohnya. Kita nggak usah memikirkan ini ada abstrak pakai tebal, kemudian pakai huruf besar semua. Kita nggak usah mikir itu. Ini udah otomatis muncul abstrak yang seperti ini. Kita 2 kolom. Kita nggak usah mikirin 2 kolom. Kita kerjanya tetap 1 kolom. Kemudian di sini ada citasi di nomor 31, nomor citasi untuk 24, kita nggak usah mikirin angka-angka. Ya, kita nggak usah mikir angka, otomatis nanti. Ya, mau ditambah referensinya, dikurangi referensinya otomatis nanti. Nomor 2 di sini ada tadi pendahuluan nomor 1, ini nomor 2. Kita nggak usah mikirin nomor itu urusan latex, kita penulisan ke kontennya. Nah, kemudian seperti ini bagaimana? Ada nomor 1 di sini, kita nggak usah mikirin formattingnya. Ini bagaimana supaya matematiknya ada simbol-simbol sini, ada seperti ini. Nah, ini relatif gampang, nanti tinggal copy-copy aja. Bagaimana ini kita ada figur, ada nomor 1, ini nomor 2. Nanti kalau ditambah di tengah lagi, ini jadi nomor 3 gimana, itu nggak usah mikirin. Ini angka-angka ini kita nggak usah mikirin, termasuk misalkan di sini misalkan part 3. Di sini tulis kecil banget ya. Ini gedenya mungkin gedein di sini ya. Ya oke. Ya di sini ya. Di sini misalkan part 3. Ini bisa juga di sini otomatis part 3-nya. Kemudian figur 1, angka 1 di sini figur berapa ya itu lupa. Nah, ini nggak usah mikirin nomor berapa. Yang penting dikasih nama aja, ini adalah tabel apa namanya, kita figur nama tabelnya, tentunya kalau nama kita ingat daripada nomor. Ya. Ini penempatan gambar di sini, penempatan gambar ini di sini, kita nggak usah mikirin penempatan gambar. Itu udah, kita adalah penulis, ini yang memikirkan itu adalah latex. Ya, ini yang seperti ini ada superscript yang naik gini, ini naik kemudian turun lagi di sini. Nggak usah mikirin yang gitu-gitu ya, kita konsentrasi ke isinya. Ya, ini ada yang seperti ini, H besar, miring, dan harus konsisten yang di sini dengan yang H di sana di dalam tabel misalkan. Jadi di dalam tabel di sini misalkan juga ada matematik konsisten dengan yang ada di sini, itu kita nggak usah mikirin juga. Kemudian di sini ya ini ada captionnya juga kita nggak usah mikirin bahwa ini di sini 2 kolom, tapi gambarnya 1 kolom besar ini. Gampang, ini masalah kecil di latex. Ya. Kemudian ini macam-macam nih aneh-aneh cacing-cacing di ini ya matematik. Ya itu ya nggak masalah, itu kalau latex sudah banyak ya. Algoritma, bagaimana kita membuat algoritma? Algoritma ini ada ininya, ada patternnya di latex, kita bisa pakai. Dan memang kalau kita mikirin dari awal, dari nggak ada contoh sama sekali, itu juga kadang menyulitkan juga. Tapi yang tabel algoritma seperti ini, kita udah sediain contoh yang cukup banyak, sehingga tinggal copy paste saja. Nah, utamanya tinggal menuliskan algoritma kita bagaimana. Ya. Ya. Nanti kalau dituliskan di sini berantakan jadi garisnya, itu kemungkinan sangat kecil ya kalau di latex. Kemudian gimana ini kok ada angkanya 1, 2, baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Nah, itu kan di latex sudah udah ada paketnya, udah tinggal muncul sendiri. Nah, kemudian terus di sini ini bagaimana? Ada footnote ya, di latex juga gampang nih, footnote ya. Ada footnote, maaf nih, footnote ada garisnya, ini di atas ini ada garisnya. Ini kan udah bisa juga jadi udah ada yang
fasilitasnya ya. Yang susah kadang memang tabel, membuat tabel gimana, tabelnya yang kalau tabelnya agak rumit gitu ya. Nah itu kita juga copy dari yang sudah ada, tinggal kita ini ya kan. Ini juga misalkan yang sederhana, list di sini. Ini di sini kan harus menjorok. Kalau Microsoft Word kadang-kadang harus diatur di sini ya, ini menjorok di sini ya. Nah ini udah otomatis, nggak usah mikirin ini harus menjorok seperti ini. Ini format seperti ini kita nggak usah mikirin ya. Ya kemudian ya kemudian ini apa? Ya ini ada nomor 1. Kemudian ini ada bagaimana nulisan ini. Ini sebagian besar kita udah nggak usah mikirin ini, udah otomatis muncul sendiri referensinya. Karena kita kan penulis, kita bukan mikirin yang formatting seperti ini. Ya, kemudian hasil dari ini ya, yang tadi ya. Yang sebentar dicek dulu ya. Tapi ya tapi intinya ini ada sebenarnya ya. Lupa saya kenapa nggak ada permission ya. Hasil latex. Sebentar. Restricted. Nanti saya cek lagi ya. Tapi saya kira itu ya intinya tadi itu bahwa menulis ini bisa dikerjakan dan ya bagi mahasiswa sebelumnya nggak begitu masalah. Ada beberapa yang mungkin karena tidak dicicil sehingga hasilnya jelek memang. Tapi kebanyakan dan saya kira mungkin karena dicicil hasilnya sangat-sangat mirip dengan yang di sini. Ya mungkin seperti itu. Jika tidak berhasil, jika restricted ini. Judulnya apa? Evolutionary product. Oh ya, evolutionary product. Ini. Jadi Overleaf ini gratis ya. Iya ini. Ini terbuka dan ini semua terbuka semua, bisa dicontoh dan ada beberapa contoh yang lain lagi nanti. Compile. Iya. Iya seperti ini. Ini kan ya ini yang aslinya, ini yang dibuat oleh mahasiswa yang sebelumnya. Nah, ini kan seperti itu, algoritma, ini matematikanya semua. Kan penampilannya rapi, profesional ya kan. Ya menulis ulang seperti ini. Jadi yang ingin disampaikan di sini saya ini adalah bahwa latex itu mudah. Kita tidak perlu jadi ahli latex, expert latex, dan kita bisa menuliskannya dengan sehingga tulisannya rapi, bersih, profesional, kelas internasional ya gitu. Saya kira ini kan juga seperti ini. Ya silakan mungkin ada pertanyaan. Ini adalah slide yang terakhir. Silakan kalau mungkin kalau barangkali menyusul nanti silakan ya. Saya kira kalau nggak ada, kalian bisa lihat langsung baik itu slide-slide ini maupun contoh-contoh atau juga yang lain-lainnya. Ya saya kira mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Ya.